مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjut dengan kajian rutinan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnahnya dan kelak kita mendapatkan syafaatul ummah dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk di makalah yang ke-17, halaman 6, baris pas di pertengahan gitu ya, pertengahan halaman. Wal maqalatu as-sabi'ata asyrata, nasihat yang ke-17. Qila, dikatakan, tuba ay khairu al-kathiru, tuba beruntunglah, yakni dengan mendapatkan kebaikan yang banyak. Liman kana aqluhu amiran, bagi seseorang yang menjadikan akalnya menjadi pemimpin. Bi'ayyak tadi bimuradi aqlihil kamili, dengan cara mengikuti apa yang diinginkan akalnya yang sempurna. Wahwahu, sedangkan hawa nafsunya, ay mailanun nafsihi ila ma la tashtahihi min ghairi da'iyati syar'i, yakni kecondongan nafsu dirinya kepada sesuatu yang tidak diinginkan tanpa ajakan syariat. Menjadikan hawa nafsunya asiran, sebagai tawanan, ay mamnu'an min dzalika, yakni tercegahnya atau mencegah dari perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makalah yang ke-17, kalau kita lanjutkan, wawailun, dan celaka, ay halakun syadidun, yakni kerusakan atau kebinasaan atau kecelakaan yang sangat. Limakan hawahu amiran, bagi seseorang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi pemimpin. Biar arsalaha ila mustahiyatiha, itu dengan menuruti atau membiarkan ya kepada sesuatu yang diinginkannya, yakni yang tidak
berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa aqluhu asiran, sedangkan menjadikan akalnya sebagai tawanan. Ay mamnu'an min nahwi tafakkuri fi ni'amillahi ta'ala wa fi 'azamatihi ta'ala, yakni tercegahnya dari misalnya bertafakkur, berpikir, merenung tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala, dan juga terhalangnya atau tidak berpikir tentang keagungan Allah Ta'ala. Kemudian wal maqalatu tsaminata asyara. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maqalah yang ke-17 ini dikatakan bahwa beruntunglah, yakni mendapatkan kebaikan yang banyak bagi siapa saja, baik laki-laki, perempuan, siapa saja tanpa terkecuali, yang menjadikan akalnya itu sebagai pemimpin, yakni yaitu mengikuti apa yang diinginkan akal yang sempurna. Nah, dalam hal ini ya, akal kita itu senantiasa menjadi pemimpin. Namanya pemimpin berarti mengontrol, menjadi pengondisi, bahkan apa itu, motor penggerak dari anggota tubuh yang kemudian nanti dijalankan atau dicerna lagi oleh hati kita. Tapi berawal dari akal, apakah ini baik, apakah ini buruk, itu akal yang akan menentukan. Dan pastinya kalau akalnya sempurna, dia akan tahu, oh ini baik, ini buruk. Maka ketika kita bicara, oh iya, kita kan diciptakan oleh Allah, kita bertempat tinggal di buminya Allah. Ketika kita makan, ketika kita nikmati fasilitas hidup dari Allah, maka secara akal yang sempurna, yang sehat, maka tentu tidak pantas kita bermaksiat. Akal secara otomatis akan bicara, iya semua ini milik Allah, semua ini dari Allah, semuanya yaitu tentunya dari Allah. Ketika itu semua dari Allah, maka tentunya nggak pantas saya bermaksiat kepada Allah, gitu ya. Kenapa? Ya akal pun yang menciptakan Allah. Akal ini bisa sempurna juga atas kehendak Allah. Nah, yang Allah sudah maha baik, gitu ya, kepada kita, masa kita malah justru mendurhakai sama Allah. Jangankan kalau kita sama manusia aja, gitu. Ketika kita dibaikin sama orang, gitu ya, kita dibaikin sama orang, diperhatikan sama orang, itu sangat tidak pantas ketika kita balas dengan ketidakbaikan atau keburukan kepada orang yang sedang berbuat baik pada kita. Ya, jangankan orang yang berbuat baik ke orang siapapun itu, bahkan orang yang menyakiti kita pun kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi orang tersebut sudah berbuat baik sama kita, maka sangat tidak masuk akal ketika orang berbuat baik dengan kita, terus malah kita balas dengan keburukan. Akal yang sempurna nggak akan menerima itu, apalagi kepada Allah, kan gitu. Semuanya dari Allah, masa kita dengan sengaja bahkan rela kita bermaksiat kepada Allah? Secara akal nggak masuk akal gitu ya. Nah, maka ketika akal ini kemudian menjadi pemimpin, sedangkan hawa nafsunya jadi tawanan, maka bersiap-siaplah kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Ayat khairul kathiru, yakni mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi akalnya yang akan memondisikan nafsunya. Kalau nafsu, kalau memang cenderung kepada hal-hal yang buruk, gitu ya. Wa ma ubadiyu nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu yaitu condong kepada perbuatan yang buruk. Jadi pinginnya nafsu itu berbuat yang buruk aja, itu pinginnya gitu. Berbeda ketika kita bicara nafsul mutmainnah, gitu ya. Nah ini ketika hawa nafsu itu selalu mengajak kepada hal yang buruk, gitu ya, terus kemudian dikontrol sama akal kita, mau berbuat ini, entar dulu, itu nggak boleh ya, gitu. Akal kita secara otomatis, tentunya akal kita yang normal ya, yang sehat, yang sempurna itu, ketika kita mau berbuat melakukan satu hal, oh jangan, itu berisiko loh ya gitu. Ketika kita mau melakukan ini dimanapun gitu, pasti akal kita kan, ini benar apa enggak ya gitu ya. Atau mungkin secara umumnya gitu, orang menginginkan misalnya
sesuatu gitu, dia pasti akan mempertimbangkan ini berisiko atau enggak, atau mungkin ini lebih baik yang lain, atau lebih baik dipakai yang lain gitu, lebih bermanfaat. Kalau ini belum waktunya kamu, nah itu mungkin akal yang akan langsung mencerna. Nah, dengan begitu hawa nafsu yang menjadi tawanan otomatis ngikutin pimpinannya, nah, gitu. Maka ketika akal jadi pemimpin, maka hawa nafsu akan mengikuti apa yang harus diikuti, yaitu pemimpinnya. Ya, kalau dalam hal ini kita bicara adalah akal kita. Nah, begitu juga sebaliknya ketika akal kita kemudian menjadi tawanan, sedangkan hawa nafsu kita menjadi pemimpin, maka wawailun, celakalah, ai halakun syadidun, yakni kerusakan yang sangat, atau bisa dimarahi kecelakaan yang sangat, atau binasa yang sangat. Syadidun, syadidun sangat. Berarti kalau kerusakan bukan hanya kerusakan, tapi juga sangat rusak ketika hawa nafsu seorang itu pindah posisi menjadi pemimpin, sedangkan akalnya menjadi tawanan. Artinya apa? Akal yang sehat, yang sempurna pun misalnya, ketika kemudian menjadi pemimpin atau menjadi tawanan dari nafsu yang menjadi pemimpin, walaupun enggak diterima oleh akal, mau nggak mau dia akan mengikuti hawa nafsunya, gitu. Walaupun cerdas, walaupun pinter, walaupun mungkin sekolahnya sampai profesor dokter misalnya, atau mungkin pejabat atau mungkin apa, tapi kalau seandainya akalnya kemudian menjadi tawanan dari hawa nafsu yang menjadi pemimpin, otomatis akan mengikuti hawa nafsunya, sehingga maulah korupsi, sehingga maulah menipu, sehingga maulah menjebak, kemudian menyakiti orang lain dan lain-lain, karena hawa nafsunya menguasainya. Nah, gitu. Hawa nafsunya sudah menjadi pemimpin bagi akalnya. Nah, makanya ketika kita bicara akal gitu ya, itu merupakan salah satu yang dilindungi oleh Allah. Kan ada 5 hal yang dilindungi oleh Allah, yaitu agama, jiwa, harta, terus kemudian akal dan keturunan. Ini semua dilindungi Allah. Maka kita nggak boleh sengaja menghilangkan akal, gitu ya. Tentunya misalnya dengan minum khamr, makanya khamr diharamkan. Dengan apapun yang menghilangkan akal kita, merusak akal kita, kemudian akan bisa menjadi hal yang dimurkai oleh Allah. Contohnya misalnya khamr, yang bisa merusak akal kita, yang tadinya normal, tahu bedakan mana yang baik yang buruk, begitu mabuk misalnya, otomatis akan pindah haluan menjadi tidak stabil, bahkan mungkin tidak berfungsi, mungkin seperti itu. Karena kan banyak kejadian ini disahkan dalam kitab Tabiul Ghafilin oleh Abu Laif Al-Amarqaldi. Beliau menukil dari sahabat Utsman bin Affan, ketika ada seorang ahli ibadah, pokoknya rajin hari-harinya itu selalu ke masjid. Terus luar biasa, semua orang mengakui kalau dia itu adalah ahli ibadah. Tapi kemudian ketika seorang abid atau ahli ibadah ini, ada seorang pelacur ya, yang kemudian mengidolakan dia, gak tahu dengan maksud apakah menjerumuskan atau menguji atau apa, pokoknya Allah kirimkan aja itu seorang pelacur yang kemudian ingin mendekati dia lah, gitu. Akhirnya pelacur ini menyuruh pembantunya, coba panggilkan orang ini, gitu. Bilang aja saya undang karena ada perlu untuk datang ke rumah, gitu. Barulah kemudian diundang, sehingga cerita datang ke rumah, ternyata semua pintu ditutup, begitu, semua pintu ditutup. Begitu langsung pelacur ini dengan membawa segelas minuman keras atau khamr, gitu ya. Terus kemudian anak kecil di situ dikasih tiga pilihan, kamu mau minum khamr ini, atau zina dengan aku, atau yang satunya bunuh anak kecil. Dikasih 3 pilihan ini, kalau nggak mau saya akan teriak, biar orang-orang semua di sini pada mengira kalau kamu mau berbuat yang tidak pantas kepada aku, gitu. Saya kalau bunuh anak nggak mau, dosa besar. Terus kemudian yang kedua, zina, itu juga termasuk dosa besar. Kayaknya yang dosanya agak berkurang gitu ya, yaitu minum khamr. Dia putuskan itu untuk minum khamr, segelas itu diminum dengan tujuan biar dia selamat, akhirnya bisa dibukakan pintu keluar, atau perempuan tersebut itu tidak sampai teriak
Tidak sampai akhirnya banyak orang mengetahui kalau dia itu dikiranya berbuat yang tidak baik. Kemudian diminum. Setelah diminum barulah dia mabuk. Begitu mabuk akhirnya terjadi adalah zina. Nafsu yang menguasai dia. Akal sehatnya sudah tidak berfungsi. Tidak lagi seperti dia belum minum. Artinya akalnya sudah tidak sempurna lagi. Nafsunya akan berbicara, mengajak kepada hati. Akhirnya dia berzina. Begitu zina selesai dia mulai sadar bahwa di situ ada anak kecil. Wah, kalau ini anak kecil ini biarin, maka otomatis akan terbongkar apa yang aku lakukan sekarang. Gimana ya solusinya? Maka solusi terbaik menurut dia berarti harus dibunuh anak ini. Gitu. Si kecil tadi dibunuh anak itu. Ternyata yang tadinya seorang abid ini ahli ibadah. Dengan satu hal yang kemudian membuat akalnya aja sudah goyang atau mungkin terganggu dan gak berfungsi sebagaimana akal yang sempurna, apa itu bimoroti aklihil kamil, gitu ya, sesuai keinginan akal yang sempurna, sehingga yang tadinya betul-betul dia jauhi, ya betul-betul dia takuti untuk berbuat kemaksiatan ini, kemaksiatan besar, bunuh anak, terus kemudian minum khamr, kemudian zina, tapi tiga-tiganya dia lakukan. Kenapa? Dia awali dengan akal yang sudah tidak sempurna diakibatkan minum khamr. Nah itu bisa menjerumuskan. Begitu juga ketika akal kita menjadi pemimpin, kemudian hawa nafsu kita menjadi tawanan, mau nggak mau pikiran kita, akal kita akan bisa mengontrol hawa nafsu kita. Itu yang dimaksud. Akan bisa mengontrol hawa nafsu kita. Mau berbuat ini pasti akal kita, kamu harus ikut saya gitu. Ada bisa seperti itu. Karena saya jadi pemimpin. Kalau kita menjadikan akal sebagai pemimpin itu yang perlu di garis bawah ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau hawa nafsu kita menjadi pemimpin, akal kita yang kemudian menjadi tawanan, begitu juga hawa nafsu akan bicara, akal kamu harus ikut saya. Gitu. Kamu kan bawaan saya, kamu kan tawanan saya. Bahkan bahasanya di sini tawanan. Artinya tawanan itu ya mau nggak mau ya harus ikut gitu. Ya asiran sebagai tawanan gitu. Air mamnuan min dzalika, yakni terhalangnya melakukan apa-apa yang Allah perintahkan gitu. Jadi efek dari kita menjadikan hawa nafsu sebagai asiran ya, sebagai tawanan gitu ya. Terus kemudian kita akhirnya bisa betul-betul menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika hawa nafsu kita kemudian kita sengaja jadikan sebagai pemimpin, maka otomatis apapun yang ada dalam keinginan kita, yaitu atas dasar hawa nafsu, pasti kita akan turuti. Pasti kita akan turuti karena hawa nafsu yang ngomong. Minta ini akan turuti, minta itu akan turuti, pengen ini dituruti, semua dituruti atas dasar karena hawa nafsu sudah menguasai dirinya. Tidak peduli itu baik itu buruk, ya. Tapi ya itu tadi, walaupun orang pintar cerdas pun sekalipun gitu, tapi kalau kecerdasan akalnya itu kemudian menjadi awan bagi hawa nafsunya, kalah juga akhirnya gitu. Ya contohnya ya banyak ya, ya sudah pejabat tinggi dan segala, itu satu contoh saja. Tapi kemudian kenapa bisa korupsi? Ya karena korupsi pengen hidup ini, hidup itu segala macam. Gak peduli itu dosa atau tidak, karena memang akalnya sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Makanya tidak heran ketika Allah bilang dalam Al-Quran, "Araita man ittakhadha ilahahu hawahu, afa anta takunu alaihi wakila." Antasabu an-naktarahum yasma'un aw ya'qilun inhum illa kal-an'ami bal hum adallu sabila. Apakah engkau sudah melihat wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itu kan jelas itu ya. Jadi hawa nafsu itu seperti bahkan posisi menjadi Tuhan. Nah, Tuhan itu kan mau nggak mau yang harus kita ikuti. Dia itu pokoknya seakan-akan hawa nafsu itu Tuhannya gitu. Diikutin aja itu keinginannya. Sama sekali tidak diimbangi atau dikuatin dengan akal yang sempurna. Ini baik, ini buruk. Oh ini kalau saya lakukan beresiko. Oh ini kalau saya tinggalkan justru lebih aman. Itu semua kan akal.
Tapi ketika akal sudah kemudian dikuasai oleh hawa nafsu, itu semua kalah gitu ya. Maka kita harus bisa-bisa menjadikan hawa nafsu yang menjadi tawanan, sedangkan akal kita menjadi pemimpin. Amtasabu an aktsarahum yasma'una wa ya'qilun, kan begitu kelanjutan ayatnya dalam Al-Qur'an. Apakah kau mengira bahwa kebanyakan dari mereka itu mendengar dan memelihara atau memahami? Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka itu hanyalah seperti binatang ternak, bahkan bal hum adallu sabila, lebih sesat jalannya. Jadi kalau kita menjadikan nafsu ini senantiasa menjadikan posisi sebagai Tuhan kita atau sebagai pemimpin dalam diri ini, kita diibaratkan inhum illa kal an'ami, seperti binatang ternak. Luar biasa. Padahal kita sebagai hamba Allah yang mulia, makhluk Allah yang mulia, sampai posisi kita pindah jadi seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat gitu ya. Nah ini kan luar biasa. Ya, kalau kita bicara nafsu, semua makhluk pasti punya nafsu. Kita sama hewan yang lain, makhluk-makhluk yang sama punya nafsu juga. Yang membedakan kita itu beda dengan yang lain karena kita punya akal. Nah itu. Kalau akal kita kemudian dikuasai oleh nafsu, seperti hanya kita kayak binatang-binatang yang lain, kan gitu ayatnya. Balhum adallu sabil, sedangkan lebih sesat. Nah, dari situlah maka pentingnya kita untuk senantiasa ya terus belajar untuk bagaimana caranya untuk menjadikan akal ini senantiasa menjadi pemimpin dan senantiasa bisa mengontrol, mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Karena kalau hawa nafsu itu kan nggak bisa dihilangin. Semua dari kita pasti punya hawa nafsu. Punya hawa nafsu itu sudah jelas. Di Al-Quran ya beberapa kali sudah disampaikan, zina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati dan seterusnya. Itu memang sudah fitrah manusia. Manusia punya keinginan ini, keinginan itu, keinginan itu. Iya, pengen perempuan, terus kemudian pengen anak-anak, pengen harta yang banyak dari emas perak, pengen mobil yang bagus. Itu memang sudah menjadi fitrah manusia, hal yang diperbolehkan memang gitu ya. Pengen punya ladang ya, terus kemudian pengen punya hewan ternak, kan gitu ayatnya. Tapi kemudian diatur mendapatkannya harus ya sesuai akal yang sempurna, kan gitu. Akal akan menerima ketika didapatkan sesuai dengan ketentuan Allah dengan cara yang halal, kan begitu ya. Terus kemudian untuk mendistribusikannya juga ya pasti sudah atur untuk apakah untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah atau untuk hal yang buruk. Nah itu semuanya sudah diatur. Cuma itu tadi, ketika kita punya keinginan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, harus betul-betul melalui apa yang sudah Allah tentukan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mamnu'at min nahi tafakkuri fi ni'amillahi ta'ala wa fi azamatihi ta'ala. Bahkan ketika kita dibilang sebagai makhluk atau manusia yang wawailun ya, ay halakun syadidun, yang benar-benar celaka, rusak yang sangat, sampai-sampai nafsu kita yang kemudian menjadi pemimpin atas akal kita gitu ya, digambarkan di sini mamnu'an min nahwi tafakkur, sampai terhalangnya akal kita ini untuk bertafakur, berpikir apa atas ni'amillah, atas banyak kenikmatan Allah, nikmat-nikmat Allah sampai gak terpikirkan ya. Nikmat makan, nikmat sehat, nikmat bisa kerja, nikmat untuk mendapatkan apapun gitu ya, nikmat punya ini punya itu, semua gak terpikirkan sama sekali. Nikmat bisa berdiri, bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan mulut, bisa mengedipkan mata, itu kan nikmat semua itu sampai gak terpikirkan gitu kan, karena sudah dikuasai oleh nafsu. Wa fi adhamatihi ta'ala, apalagi ini ya, yaitu tentang tafakur atas keagungan Allah Ta'ala, sampai gak terpikirkan. Allah ciptakan langit, bumi, ciptakan alam semestinya ini, bagi dia malah bukan apa-apa, biasa aja gitu. Ya saya hidup ini ya biasa aja. Padahal
Salah satu yang Allah puji dengan predikat ulul albab itu adalah mereka-mereka yang senantiasa memiliki akal yang sempurna. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi dan silih bergantinya malam menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang yang berakal. Dalam surat Al-Imran ayat 190. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu orang-orang yang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan berdiri, ingat kepada Allah dengan duduk, dengan berbaring gitu. Dan mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi itu sebuah sanjungan pujian bagi hamba Allah yang senantiasa memikirkan penciptaan Allah gitu. Memikirkan keagungan Allah, memikirkan nikmat-nikmat Allah. Yang mereka dijuluki ulul albab, orang yang berakal. Ketika kita kemudian terhalang kita untuk memikirkan itu, berarti salah satu tanda pikiran kita atau akal kita menjadi tawanan dari nafsu kita yang menjadi pemimpin. Nah itu kan sangat meninggal. Apalagi Rasulullah aja ketika memikirkan satu ayat ini sampai menangis gitu. Sampai menangis. Ketika pada suatu malam Rasulullah SAW beliau itu menangis gitu, sehingga sahabat Bilal itu datang. Sahabat Bilal datang kemudian mendekati Rasul. Wahai Rasul, kenapa engkau menangis gitu? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni sama Allah? Dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang semua akan diampuni oleh Allah gitu. Wahai Bilal, bagaimana aku tidak menangis? Sedangkan malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat kepadaku. Ayat yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Nah, Rasulullah aja memikirkan ayat itu aja sampai menangis gitu. Nah, bagaimana kita? Apakah biasa aja ketika Allah menciptakan langit yang begitu luar biasa? Belum isinya ada bintang, ada planet segala macam gitu ya. Belum lagi ada awan, ada matahari. Apakah biasa aja kita lihat? Allah menciptakan bumi beserta isinya, ada lautan, ada kemudian daratan yang dengan berbagai macam hal besar di situ. Apakah biasa aja kita gitu? Dan Allah menjadikan siang malam, apakah biasa aja gitu ya? Apakah ini mah biasa? Ya karena tiap hari, coba kalau sekali datang, mungkin kita kaget gitu. Tiba-tiba ada apa yang muncul itu kuasa Allah ya, berarti kita kaget gitu. Padahal yang biasanya sudah merupakan hal yang besar gitu. Apakah biasa saja gitu? Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita, beliau itu sampai nangis ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi orang yang mendapatkan predikat ulul albab itu senantiasa tafakur ya. Berpikir, merenung tentang penciptaan langit dan bumi. Ya tentunya menjadi satu hal luar biasa Allah menciptakan langit dan bumi ya. Begitu besarnya kuasa Allah. Nah, tak usah jauh-jauh lah kita kalau pikirkan dalam diri ini, bagaimana Allah luar biasa menciptakan diri kita. Jangankan langit dan bumi mungkin terlalu luas deh. Hal yang mungkin lebih kecil aja lah. Menciptakan diri kita aja. Kalau kita pikir-pikir, kita itu kalau sejarah awal mulanya penciptaan manusia dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Proses berikutnya manusia diciptakan dari setetes air yang hina, yang hina, yang menjijikkan lagi. Apabila dibiarkan, ya akan rusak ya, oleh hembusan udah jelas. Kalau kita tahu, maaf, air sperma itu kalau kita taruh sebentar aja cari udah rusak gitu. Itu bagaimana Allah kemudian menjadikan atau mencampur ovum dalam rahim ibu kita gitu ya, sehingga Allah kemudian jadikan segumpal darah. Kok bisa gitu ya? Belum lagi kemudian Allah jadikan segumpal darah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani
walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sungguh kami ciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ya. Terus kemudian kami jadikan air mani atau sperma itu di dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghata idama fa kasawna idama lahman tsumma ansha'na khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gitu. Kemudian kami jadikan air mani sperma itu sesuatu yang melekat. Sesuatu yang melekat kami jadikan segumpal darah. Segumpal darah kami jadikan tulang belulang yang kami bungkus kemudian dengan daging. Itu sudah Allah bicarakan dalam Al-Quran. Terus kemudian tsumma ansha'na khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan sesuatu atau makhluk yang berbentuk lain, ya seperti yang kita lihat sekarang. Wajah yang begitu indah, ya, bentuknya yang begitu sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang begitu sempurna, yang begitu luar biasa. Dipandang, diajak ngomong, ngobrol enak, didengarkan perkataannya enak, menyenangkan ke hati, murah senyum gitu ya, saling banyak membantu, banyak menolong, banyak memperhatikan. Luar biasa itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang perlu dipuji, maka maha suci Allah, ya, ahsanul khaliqin, pencipta yang paling baik. Tapi ingat lanjutan ayatnya, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian sesungguhnya kalian semua setelah itu pasti mati, ya. Jadi kalau kita sekarang sudah ini, pasti nanti ada masanya kita mati. Sudah dijelaskan semua. Nah kalau kita pikirkan bagaimana luar biasa, ya, kekuasaan Allah menjadikan kita dari proses kita air yang menjadikan bisa jadi manusia seperti ini gitu. Makanya dalam surat Al-Zariyat ayat 21 itu, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan? Nah, artinya apa? Yang ini mengisyaratkan kita itu harus memperhatikan gitu. Bagaimana proses penciptaan kita itu harus kita perhatikan. Kalau kita nggak perhatikan, ya itu balik lagi ke tafakur tadi gitu. Ketika kita tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, gitu. Ketika kemudian kita bertafakur, merenung, berpikir bagaimana penciptaan kita, penciptaan matahari, penciptaan bulan, penciptaan langit, bumi, semua kita perhatikan, ya, maka di situ tentu akan menambah keimanan kita kepada Allah. Maka yang kata Rasulullah itu, tafakkurul sa'atan khairun min ibadati sa'atin, rawahu Ibnu Majah. Tafakur 1 jam lebih baik dari ibadah 1 tahun. Coba kita bayangkan.